أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك بالمؤمنين صدق الله العظيم Samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti, orang-orang yang suka mendengarkan lil kadhibi pada yang bohong. Akaluna orang-orang yang banyak memakan lisuhti bagi yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum, maka jika mereka datang kepadamu maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, dan jika kamu berpaling dari mereka maka tidak mereka memudaratkan kamu itu sedikit pun.
Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul, sesungguhnya Allah menyukai al-muqsitina, orang-orang yang berbuat adil. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah, dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim yang akan memutuskan perkara mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum-hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sudah itu dari putusanmu, dan mereka itulah bukan orang-orang yang beriman. Nah, itu dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju masjid sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang kita tunaikan pada pagi hari ini termasuk sholat subuh yang lebih sempurna dan menyempurnakan ibadah-ibadah sebelumnya. Dan di hari Jumat kita tetap meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dan membuka peluang kesempatan untuk meraih ampunannya, meraih rahmat serta berkahnya, dan juga meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada pula sejumlah hadis, ini kaitannya dengan subuh yang lalu. Ada pula sebuah hadis yang berkaitan dengan hal di atas. Malik meriwayatkan dari Nafi dan Abdullah dari Amr, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW seraya menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan dan kaum mereka yang berzina. Di zaman Rasulullah, jadi ada orang-orang yang melakukan zina dan mereka berani datang gitu, karena mungkin sudah merasa harus mendapatkan keterangan gitu, maka mereka sengaja datang meminta fatwa, meminta pendapat sekaitan dengan orang-orang yang berzina. Maka Rasulullah bersabda, kami hanya menelanjangi keburukan pelaku dan mencambuknya. Abdullah bin Salam berkata, kalian bohong. Sesungguhnya di dalam Taurat itu ada hukuman rajam. Nah itu, mereka membawa Taurat kemudian membukanya, maka salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam dan dia membaca ayat sebelumnya dan sudah ayat rajam. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada pembaca, angkatlah tanganmu. Nah ini, lalu si pembaca mengangkat tangannya. Ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam. Mereka berkata, hei Muhammad, engkau benar, ternyata di dalam Taurat ada ayat rajam. Maka Rasulullah memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam. Nah, gitu. Maka saya melihat si pezina laki-laki menaruh kasihan kepada wanita yang dilempari batu. Kasus ini diriwayatkan oleh Malik, sedang lafaz hadis ini dikemukakan juga oleh Muslim. Nah ini oleh Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Jadi hadis ini lebih kokoh, lebih kuat.
tindakan Rasulullah menghubungi ataupun menghukumi pezina dengan hukuman Taurat, dengan hukum Taurat, bukanlah untuk menghormati apa yang diyakini kesahihannya oleh Yahudi. Namun tindakan itu didasarkan kepada wahyu khusus dari Allah Azza wa Jalla mengenai hal itu. Adapun pertanyaan Nabi kepada mereka mengenai hukum rajam dimaksudkan untuk menetapkan hukum yang mereka miliki, hukum yang sudah mereka sembunyikan, diingkari dan dimaafkan ataupun dilakukan selama masa yang lama. Setelah mereka mengakui keberadaannya dan menyadari bahwa dirinya telah menyalahinya, ternyata penyimpangan, pengingkaran dan pendustaan terhadap isi Taurat yang mereka yakini kebenarannya serta perpindahan sikap untuk untuk berhakim kepada Rasulullah SAW adalah semata-mata disebabkan oleh hawa nafsu dan keinginan supaya hukum itu sejalan dengan pikirannya. Nah, gitu. Zaman dahulu juga sudah ada yang otak-atik hukum, kumaha supaya hukum ini teh kebal, ya, bisa menggugurkan yang salah, bisa menyalahkan yang benar, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin hukum sudah jadi mainan, bukan landasan ataupun pijakan di dalam menentukan apa yang harus mereka lakukan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berkehendak atau yang dikehendaki oleh Allah kemudian kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah tuh. Jika Allah jadikan apa, nah kita siap untuk mengikutinya sebagai ungkapan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi memang ketaatan kita, kesungguhan kita ini wujudkan dengan amal soleh yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu yang telah dituntunkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, itulah tafsiran dari ayat yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya, memahaminya, bahkan mungkin menjalankannya dan juga mengamalkan dan menyampaikan hal ini kepada keluarga kita. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi, ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz
Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.